Ferry, dengan adanya momok yang menghadapi sektor properti di China ini, bagaimana dampaknya terhadap sektor properti lain? Karena kan di tahun 2021 terjadi snowball effect terkait dengan Evergrande yang waktu itu cukup menjadi perhatian masyarakat dunia. Iya, sebenarnya dari 2021 itu mulai nih apa namanya terbuka dari Evergrande itu, terus habis itu mereka sempat beberapa kali tuh apa namanya masuk yang grace period, tapi di masa tenggang itu berhasil bayar beberapa kali siklus sampai akhirnya mereka nggak bisa bayar lagi. Mereka gagal bayar, terus habis itu kena tuh beberapa yang pemain-pemain yang menengah gitu, seperti Fantasia dan lain gitu, Ya. ikut default juga gitu. Nah, ada satu sebenarnya yang berhasil lolos, yang survive gitu ya, Country Garden. Tapi ternyata saat ini Juga mengajukan. juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi mereka terlambat membayar bunga pokok pinjaman sekarang dalam grace period. Jadi kalau dalam 30 hari ke depan mereka nggak bisa bayar, berarti mereka udah resmi default dan gagal bayar. Nah, itu berarti udah makin parah nih, pelan-pelan. Jadi apa namanya, sebelumnya ada nih satu yang besar yang berhasil lolos nih. Kalau memang ini nggak berhasil lolos, ini bakal menganga apa namanya masalah properti Cina itu bakal Lukanya akan semakin lebar, makan gitu, semakin meluas. lebar dan apa namanya efeknya itu bakal lebih parah daripada yang saat ini dirasakan. Akan seberapa parah, Mas, dan khususnya dampaknya bagi sektor properti tidak hanya di China tapi juga di Asia Tenggara. Ya, dari ini karena memang seperti yang saya bilang tadi terisolir ya, kemungkinan ya bakal yang terdampak lebih ke arah yang si properti China ya, dan bakal ngaruh ke pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan sama Mbak Ista tadi. Karena memang sektor properti dan real estate itu adalah salah satu yang paling besar. Jadi ada analis yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi China itu ditopang oleh properti yang proporsinya itu bisa di sekitar 14-30% Ya. dan itu besar sekali gitu. Ketika emang itu turun dari sektor propertinya itu bakal apa namanya nyeret ekonomi Cina, keseret seluruh dunia ikutan gitu, Mbak. Oke, sebenarnya bubble yang terjadi di sektor properti China ini kan kalau kita tarik begitu disebabkan karena utang yang menggunung. Kalau kita berkaca pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, selain sektor properti, kita secara general saja, ini apa sih yang patut kita waspadai terutama terkait dengan utang? Iya, sebenarnya sektor properti dan konstruksi atau infrastruktur itu sektor yang leverage-nya tinggi ya, yang artinya modal kerja emang sebagian besar itu ditopang oleh utang gitu. Dan pengelolaannya harus benar gitu. Nah, kejadian yang terjadi di China itu menghidupkan alarm tanda bahaya gitu di dalam negeri gitu. Ini apakah pengelolaan utang di emiten-emiten atau di perusahaan-perusahaan konstruksi, properti, real estate itu udah dilakukan Sehat. dengan bagus. Apakah udah sehat, kondisi likuiditasnya gimana, utangnya, pengelolaan utangnya bagaimana. Dan ini yang harus diperhatikan dan harus dibenarkan gitu. Kalau memang ada utang jumbo gitu, ada permasalahan likuiditas itu gimana dan harus benar-benar sehat karena ketika memang utangnya nggak sehat, terus habis itu likuiditasnya terbatas, mungkin aja hal serupa itu bisa terjadi di kita, walaupun mungkin skalanya nggak yang sebesar di China ya, soalnya Evergrande itu benar-benar yang kayak semi-semi monopoli yang besar sekali, tapi potensi itu tetap ada ketika memang perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mengelola utangnya dengan baik. Alarm yang sudah nyala ini apakah juga kita perlu khawatirkan bagi sektor properti tanah air, Mbak Esa? Namun di satu sisi kita tahu bahwa sektor properti tanah air ini sebenarnya tidak hanya dibayangi oleh sektor properti China, tapi juga kita jangan lupa kalau ada gap suku bunga Amerika Serikat yang patut menjadi perhatian. Apa yang menjadi highlight saat ini? Kalau mungkin dari secara real ya, sebenarnya kalau sektor properti Indonesia itu mungkin sangat terimbas justru oleh suku bunga ya. Bahkan jauh sebelum kasus ini meledak itu kan suku bunga pun pertumbuhan kredit kita sudah turun jauh ya. Misalnya kita lihat dari data BI itu ketika Januari itu masih 10,2%, sementara terus turun April 8,8, kemudian Juni 7,7. Jadi memang sudah terlihat sekali dampak suku bunga kepada pertumbuhan kredit perbankan, karena kita lihat kalau dari data OJK itu suku bunga KPR sudah lumayan drastis nih naiknya dari 8,57 Juli tahun kemarin menjadi sekitar 8,97 di Juni tahun ini. Artinya bahwa ada kenaikan yang sangat besar ini yang lebih berpengaruh secara langsung nih ke konsumen dalam negeri ya. Kalau suku bunganya akan sangat tinggi, ini kemudian akan membuat permintaannya akan terus-terus turun, dan ini yang sangat perlu diwaspadai adalah
kalau misalnya nih The Fed masih galak, apakah BI juga akan ikutan galak? Ini akan membuat suku bunga bisa goyang lagi ya. Kalau suku bunga naik lagi, KPR juga akan ketekan lagi. Artinya orang akan sangat kesulitan untuk mendapatkan kredit yang lebih murah ya. Dan jangan lupa bahwa ada resiko dari perlambatan ekonomi kita ya. Dan jangan kita tentu saja ingat konsumsi itu menopang sekitar 53 sampai 56 dari PDB nasional. Artinya kalau konsumsinya memburuk, semuanya pun mau properti, mau investasi, semuanya akan anjlok semua. Ini yang harus kemudian menjadi peringatan pemerintah ke depan ya. Mungkin Evergrande besar di sektor keuangan dan kemudian juga besar, tapi jangan lupa dalam negeri ada PR banyak sekali yang harus dikerjakan. Oke, jadi di samping kekhawatiran masyarakat ataupun pelaku pasar terkait dengan kasus Evergrande, yang Iya. patut diperhatikan adalah terkait dengan gap suku bunga nih. Seperti apa Betul. nanti dampaknya terhadap sektor properti tanah air. Semoga kita tidak sampai terjadi dengan sektor properti yang terjadi di negara-negara yang khususnya China yang mengalami kebangkrutan, bahkan utang yang menggunung. Terima kasih atas insight-nya Maya Saroh, ekonomis CNBC Indonesia Research, dan juga Mas Ferry Sandria, editor CNBC Indonesia. Sehat selalu untuk Anda berdua.